Ayo, siapa nih yang suka nonton Mr. Bean? Familiar nggak sih sama scene yang satu ini? Banyak yang heran, kok ayam segede itu? Enggak, itu bukan ayam. Hewan tersebut adalah kalkun yang tergolong dalam jenis unggas bertubuh besar. Kalkun merupakan jenis sajian yang banyak dikonsumsi di negara maju sebagai hidangan pesta atau acara-acara besar lainnya. Di Indonesia, peternak kalkun sendiri sangat jarang ditemukan. Minim saingan nih, bisa jadi prospek yang bagus buat kalian yang berminat buat ternak kalkun. Apalagi harganya tergolong tinggi loh. Kalkun dibanderol dengan harga Rp350.000 hingga Rp450.000 per ekor. Wah, untuk daya jual yang tinggi seperti ini tentunya butuh kalkun yang berkualitas tinggi. Nah, buat ngehasilin ayam kalkun dewasa yang berkualitas tinggi, tentu harus didukung dengan pemilihan bibit kalkun yang tepat. Hal ini juga yang menentukan keberhasilan dalam budidaya kalkun. Seperti benih, alat yang digunakan dalam proses budidaya tentunya akan lebih maksimal kalau menggunakan alat dengan teknologi tinggi. Penasaran gak sih gimana prosesnya? Sebenarnya, beternak kalkun gak jauh beda sih sama ayam biasa. Telur-telur yang udah lolos tahap seleksi awal akan dimasukkan ke dalam keranjang yang masing-masing jumlahnya berkisar 1.000 butir. Telur-telur ini selanjutnya akan melewati mesin scan otomatis untuk memeriksa kualitas telur yang baik. Telur yang teridentifikasi berwarna hijau menandakan syarat standar telah dipenuhi. Tapi, jika telur teridentifikasi selain warna hijau, artinya belum memenuhi standar. Semua telur yang telah dipilih akan diberikan vaksinasi awal. Tentunya harus dengan teliti dan tepat. Proses tersebut sebagai upaya menjaga kualitas dan memilih induk-induk kalkun yang sehat, tidak cacat, dan memiliki nafsu makan baik. Telur yang sudah melalui tahap seleksi semakin dibawa dan dimasukkan ke dalam inkubator modern yang dapat mengerami puluhan ribu telur sekaligus. Telur kalkun tersebut akan menetas di hari ke-28 mereka dalam inkubator. Ada lucu-lucu ya, habis menetas, mereka diangkut menggunakan mesin untuk mendapatkan vaksinasi awal setelah menetas. Nah, tahap seleksi kalkun gak cuma pas jadi telur aja. Setelah menetas, mereka masih harus diuji kelayakan dan memenuhi standar untuk dapat masuk ke tahap berikutnya. Anakan kalkun terpilih akan dipacking menggunakan keranjang dan dibawa kembali ke peternakan. Semacam audisi lah ya ceritanya. Sebelum anak-anak kalkun ini tiba di peternakan, kandang awal yang akan mereka tempati bakal diberes-beresin dulu nih. Mulai dari persiapan pakan sampai jalurnya. Temperatur ruangannya juga diatur dengan suhu berkisar 30 sampai 45 derajat Celcius. Proses tersebut dilakukan buat mengantisipasi stres yang dialami anak kalkun dalam perjalanan. Kebanyakan pinjol kali ini anak kalkun sampai stres. Setelah anak-anak kalkun tiba, mereka diangkut menggunakan troli menuju tempat khusus penampungan yang telah dipersiapkan tadi. Pekerja akan memindahkan satu persatu anak kalkun dengan hati-hati biar mereka merasa nyaman. Mereka bakal dibesarin di kandang ini sampai beranjak remaja. Kalau usianya udah cukup, mereka akan dipindahkan ke kandang lain yang mendukung usianya. Biasanya sih kandang kalkun remaja akan dilengkapi kipas ventilasi dan sistem pengontrol suhu. Kalkun-kalkun tersebut bakal dipelihara hingga mencapai umur 6-7 bulan. Pemeliharaan dilakukan dengan sistem kombinasi antara tinggal di dalam kandang dan sesekali keluar kandang agar mereka merasakan habitat yang alami. Model kombinasi ini adalah siasat yang sempurna untuk menghindari resiko penyakit pada kalkun dan juga menjaga kualitas kalkun. Karena jika kalkun hanya berada di dalam kandang saja, mereka akan mengalami stres berkepanjangan sehingga menurunkan kualitas daging. Selain kandang, komponen pendukung lainnya adalah pakan yang diberikan pada kalkun. Pakan ini diberikan secara seimbang antara pakan konsentrat dan pakan jerami. Strategi ini dilakukan guna mendapat kualitas daging yang tinggi. Kalkun-kalkun ini akan dirawat sampai mencapai usia dewasa. Kalau udah gedean dikit, kalkun akan terlihat berbeda dengan ayam biasa. Bobot kalkun yang siap untuk panen biasanya mencapai 12-20 kg.
Dan ketika kalkun sudah mencapai usia panen, mereka akan dibawa ke rumah produksi untuk melewati tahap selanjutnya. Para pekerja akan memasang jalur dari papan untuk mengarahkan dan menggiring kalkun masuk ke dalam mobil. Setelah itu, kalkun akan ditempatkan di keranjang-keranjang yang telah dipersiapkan di dalam mobil tersebut. Setelah sampai di rumah produksi, semua keranjang yang berisi kalkun dipindahkan satu persatu oleh mesin untuk melakukan pengecekan terakhir. Semua keranjang yang digunakan untuk mengangkut kalkun tadi disterilkan kembali. Selanjutnya, semua kalkun akan digantung menuju tempat pemotongan. Proses pemotongan gak ditayangin ya. Siapa tahu ada dari kalian yang terganggu. Next, kalkun-kalkun yang telah dipotong akan dibersihkan bulunya dengan mesin berteknologi tinggi untuk mempercepat proses kerja. Kemudian pekerja melakukan pengecekan ulang bulu-bulu halus yang masih tertinggal. Daging kalkun akan dipotong sesuai dengan kategori. Bagian kaki dipotong lebih awal agar mempermudah proses selanjutnya. Setelah itu, daging kalkun dipindahkan ke jalur mesin pembersihan isi perut. Pekerja akan memotong bagian perutnya, kemudian isinya dikeluarkan oleh mesin secara otomatis. Untuk memastikan kebersihan, daging tersebut akan dicuci ulang luar dan dalamnya. Kemudian disalurkan ke bagian mesin selanjutnya untuk dipotong dengan ukuran kecil dan dikategorikan sesuai dengan bagiannya. Jika semua proses pemotongan telah selesai, daging kalkun akan dijadikan beberapa produk turunan untuk dipasarkan. Yang pertama, daging kalkun akan dijadikan daging giling yang dipacking dengan kemasan yang baik agar mendapatkan nilai jual yang tinggi. Di mesin lainnya, dilakukan pengemasan hati kalkun dan pengemasan daging-daging utuh. Jika semuanya sudah dikemas, daging kalkun siap untuk dipasarkan. Wah, prosesnya keren banget ya. Semua alat yang digunakan memiliki kualitas dan standar yang tinggi. Gak heran lagi kalau kalkun digemari sama orang. Tapi buat konsumsi daging kalkun, kalian perlu merogoh kocek yang tinggi. Gimana nih, udah dilema belum? Mending sekarang siapin deh uang kalian buat beli daging kalkun dan mengolahnya di rumah. Selamat menikmati ya seekor kalkun panggang di atas meja kalian.